عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwati wa akhwati al-'izzah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita taufik untuk menghidupkan malam-malam Al-Qadar, yang pada malam ini adalah malam ke-19, salah satu dari malam Al-Qadar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam ini dan malam-malam selanjutnya maghfirah, rahmah bagi kita semua, dan kita mendapat keberkahan yang amat besar dari malam ini, dengan kita mendapatkan berlipat ganda pahala yang disebutkan khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam yang sudah dikenal di kalangan orang-orang beriman. Para kekasih Allah amat merindukan malam ini. Orang-orang mukmin, mereka menanti-nanti malam seperti ini karena ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan suatu fase yang dapat melejitkan mereka menuju kepada kedekatan kepada Allah. Karena disebutkan bahwa apabila bulan Ramadan adalah sebaik-baik bulan, afdhalus syuhur, maka sebaik-baik malam adalah malam Al-Qadar. Di malam seperti ini semakin membuat malam ini bernilai, selain diturunkannya Al-Quranul Karim. Di malam seperti ini pendamping Al-Quran, mufassirul Quran, qarinul Quran, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, pada saat subuh dalam sholatnya mendapatkan pukulan keras pedang beracun yang pada akhirnya mengantarkan beliau kepada syahadah. Saya ucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya kepada sahibuz zaman al-hujjah, kepada waliu amril muslimin, kepada para ulama maraji', kepada kaum mukminin dan kaum mukminat atas musibah yang amat besar ini.
Ikhwan dan akhwat sekalian, tentunya kita perlu benar-benar memanfaatkan malam ini. Jangan sampai malam ini lewat, kita tidak mendapatkan manfaat yang besar dari malam ini. Doa-doa yang kita panjatkan, istighfar yang kita panjatkan, hendaknya menembus dalam jiwa kita. Namun ikhwan sekalian, kita juga harus introspeksi diri kita. Karena kalau kita tidak mengevaluasi dan mengintrospeksi diri kita, maka dosa-dosa itu akan berulang kembali. Sehingga tidak cukup bagi kita meminta ampun, tetapi ada niat yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kita. Untuk kita tidak mengulangi dosa-dosa yang lalu. Tentunya kita harus tahu ilmunya, kita harus tahu caranya, metodenya, untuk kita bisa menghindari dan menjauhi segala bentuk dosa. Malam ini saya ingin membawakan sebuah hadis mencari keberkahan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Hadis ini ada di kitab Nahjul Balaghah khutbah ke-42. Hadis yang sudah kita sering dengar dari para penceramah, namun sering kita lupakan, sering kita lalai. Bahkan saya pernah juga membawakan untuk mengingatkan diri saya pribadi dan antum sekalian di malam yang penuh berkah ini, maka saya angkat kembali hadis ini dan saya mencoba untuk sedikit mengkaji lebih dalam. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau bersabda, "Ayyuhan nas, inna ahwafa ma akhafu alaikum ithnatan, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq, wa amma tulul amal fayunsil akhirah." Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau mengingatkan dan menyeru kepada segenap manusia. Ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Tidak hanya kepada mukmin, tapi hal itu kepada segenap manusia, berlaku umum. Sesungguhnya yang aku paling khawatirkan kepada kalian, yang aku paling takutkan dari kalian adalah dua hal. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini adalah persoalan yang amat krusial, amat penting, sehingga sampai-sampai Amirul Mukminin mengkhawatirkan dua hal ini ada pada kita. Tentunya dengan kata-kata ini kita harus lebih memberikan perhatian, kesungguhan, keseriusan untuk memahami apa yang paling dikhawatirkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Karena kalau itu dikhawatirkan, apalagi kekhawatiran yang paling besar, maka hal itu amat-amat penting yang perlu perhatian kita semua. Ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu. Dan yang kedua adalah panjang angan-angan, panjang harapan atau hayalan. Lalu Amirul Mukminin beliau melanjutkan, kenapa kok dua hal ini amat dikhawatirkan? Mengikuti hawa nafsu dan tulul amal.
panjang angan-angan. Imam memberikan alasan, fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu, menuruti keinginan-keinginan, hasrat diri yang berlebihan, maka hal itu akan mengantarkan manusia jauh dari kebenaran. Akan menutupi, mencegah dirinya dari kebenaran. Ketika ada di hadapannya kebenaran, dia tidak menggubris kebenaran tersebut. Dia tidak membela kebenaran. Ia tidak menjalankan sesuai kebenaran tersebut. Itu dampak daripada mengikuti hawa nafsu. Wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan, harapan, hayalan, fayunsil akhirah, maka akan melupakan manusia dari akhirat. Izinkan saya malam ini membahas dua hal ini supaya ini menjadi pemicu kita untuk kita berupaya mewaspadai dua hal ini. Karena apabila dua hal ini tidak diwaspadai, dipastikan manusia akan menyimpang dan akan menjauhi kebenaran, akan berakibat lupanya rumah akhirat yang merupakan rumah abadi kita. Yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu. Manusia diciptakan oleh Allah dengan beragam hasrat, keinginan, kecenderungan, insting. Yang hal tersebut memang diperlukan dalam kehidupan manusia. Allah memberikan hasrat biologis, hasrat untuk makan, minum, untuk berhubungan dengan lawan jenis, ketertarikan kepada lawan jenis. Allah memberikan kita hasrat untuk memiliki anak, reproduksi, sehingga banyak dari kita menginginkan mendapatkan anak. Allah memberikan kepada kita hasrat untuk kecenderungan kepada harta, memiliki harta dalam rangka untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, dalam rangka untuk kehidupan dia selama di dunia ini. Allah memberikan kita keinginan dan hasrat untuk dihormati, untuk dimuliakan. Kita tidak suka dihina, kan? Itu adalah hasrat, keinginan yang ada pada diri kita. Allah memberikan kita hasrat kebebasan, ingin bebas, merdeka, tidak ditindas, tidak diperbudak oleh orang lain. Itu hasrat-hasrat yang ada pada diri manusia. Serangkaian hasrat itu adalah suatu hal yang baik yang Allah ciptakan dengan tujuan yang baik. Kapan hasrat itu menjadi baik dan mengantarkan kepada tujuan yang baik? Ketika hasrat dan keinginan tadi berada dalam kondisi seimbang, tidak melampaui batas, tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak berlebihan dan juga tidak berkekurangan. Ketika hasrat itu ada dalam kondisi yang seimbang, yang adil, maka hasrat itu akan memberikan kita dan mengantarkan kepada tujuan kesempurnaan manusia. Tidak mungkin Allah menciptakan keinginan-keinginan itu buruk, baik, asal digunakan dengan cara yang baik. Bagaimana? Dengan tunduk kepada akal dan syariat. Tapi kalau akal diabaikan,
syariat tidak diindahkan, maka hasrat tadi menjadi tercela. Inilah yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang tercela. Jadi hawa nafsu itu adalah apa? Keinginan dan hasrat kita, kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi melampaui batas, tetapi ifrad dan tafrid, ya, kadang berlebihan, kadang sangat berkekurangan. Saya beri contoh misalnya berkaitan dengan hasrat biologis. Kalau berlebihan, maka bisa mencapai kepada pelecehan dan perzinaan. Itu dia melampaui batas sehingga melakukan pelecehan kepada yang lain, melakukan perzinaan. Tetapi kalau berkekurangan, bahkan orang tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Itu juga buruk. Karena Allah memberikan hasrat itu supaya kita membangun keluarga. Melampiaskannya dalam koridor syariat. Dalam sebuah bentuk yang legal, yang dibenarkan oleh syariat. Dua hal, ifrad dan tafrid, berlebihan dan berkekurangan akan menyebabkan kerugian bagi manusia. Hasrat memiliki anak, itu semua baik. Tetapi kalau setelah memiliki, lalu dia tidak mendidiknya, lalu dia memanjakan anaknya, ini akan jadi buruk. Atau malah sebaliknya, menyia-nyiakan anaknya, menzalimi anaknya, ini juga buruk. Keinginan itu harus dipuaskan pada cara yang wajar dan seimbang. Hasrat terhadap harta benda, tidak salah orang mencari harta, suka kepada harta. Kenapa? Allah sudah memberikan kecenderungan itu. Hubbul mal. Yang salah adalah apa? Kita melampaui batas. Itu saja. Ketika harta itu kita gunakan tidak di jalan Allah, tidak dalam menjalankan kewajiban dan memberikan hak kepada yang berhak. Jadi semua keinginan dan hasrat ini tergantung kita. Akan menjadi baik apabila dikendalikan oleh akal dan syariat. Tetapi ketika akal dan syariat dikalahkan, diabaikan, ditinggalkan, maka akan terjadi seperti yang dilakukan oleh Ibnu Muljam terhadap Amirul Mukminin. Bahkan imamnya sendiri dibunuh. Kita mungkin heran. Ibnu Muljam itu tidak punya rencana sejak dahulu kala untuk bunuh Imam Ali. Dia berada di pasukan Imam Ali di Siffin. Ketika diberitahu engkau akan membunuhku, dia nggak percaya. Nggak mungkin saya akan membunuhmu. Imam Ali kan tahu bahwa pembunuhnya dia, dan sempat diberitahu, apakah dia ngomong nggak mungkin. Tetapi kenapa kok sampai membunuh tadi? Karena mengikuti hawa nafsu. Tidak mengikuti akal dan syariat. Karena kebencian, karena dendam, karena mahar, perempuan yang meminta mahar untuk membunuh Ali, dia dengan bersemangat melakukan itu. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan kita abaikan apa yang disebut hawa nafsu. Boleh jadi karena kita memperturutkan, maka yang kita lawan adalah agama kita, saudara-saudara mukmin kita, pemimpin kita. Bukan tidak mungkin, itu terjadi. Sejarah membuktikan para nabi dan para imam dibunuh oleh siapa? Pengikutnya.
yang mengklaim sebagai pengikut umat. Disinilah ini yang dikhawatirkan oleh Imam Ali. Aku mengkhawatirkan dua hal ini ketika kalian mengikuti dan memperturutkan nafsu kalian. Naam. Di dalam ayat suci Al-Quran, banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan hawa nafsu. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah mengatakan, apakah kamu melihat, tidakkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya? Tuhan itu apa sih? Tuhan itu adalah yang disembah, yang dipatuhi, yang diikuti, yang dituruti, itu adalah Tuhan. Ada orang yang apa? Yang diikuti nafsunya, keinginannya, hasratnya, tanpa dia menggubris norma-norma, nilai-nilai, hukum, baik itu hukum agama maupun hukum kemanusiaan. Kita lihat sekarang betapa mereka yang tidak menggubris norma-norma dan hukum membunuh orang di jalan-jalan dengan bertakbir. Siapa? Yang dibunuh juga muslim. Alasannya apa? Di luar sektenya, di luar kelompoknya. Dia kafirkan begitu aja, seolah dia yang memegang otoritas untuk menentukan iman dan kufur. Dibunuh bukan dengan cara yang benar dalam peperangan, enggak. Dibantai, digenosida. Bukan di zaman Imam Ali yang kita sering dengar itu. Sering kita dengar sejarahnya. Di zaman kita, di mata kepala kita, dengan video, dengan tayangan yang kita saksikan sendiri. Ini terjadi. Dari mana? Katanya memperjuangkan Islam, tetapi membunuh saudara muslimnya dengan sangat keji. Sedangkan musuh aslinya berdamai, rangkulan, tidak mau membalas. Alasannya kita nggak siap. Ini mana? Apakah bisa disebut seorang muslim? Wa na'udzubillah. Kenapa itu terjadi? Karena menjadikan hawa nafsunya sebagai mercusuar, sebagai pusat keinginan dan keputusan dirinya. Bukan Allah, bukan syariat, bukan akal sehat. Akibatnya wa adallahullah ala ilmin. Karena dia melakukan itu, Allah menyesatkannya. Artinya apa? Allah menjadikan dia tersesat. Karena semua itu di tangan Tuhan. Tetapi Tuhan itu akan menghendaki apa yang orang itu kehendaki. Kalian ingin berjahat, ya dikasih jalan. Maksudnya dikasih jalan apa? Allah memberikan dua jalan, tinggal kalian pilih. Tapi akibatnya, akhirnya tidak bisa memilih. Wa'adallahu ala ilmin. Kadang seorang ulama, kadang seorang alim tahu ini nggak benar, diterjang karena gengsi, karena apapun alasannya. Lalu apa? Hati mereka itu ditutup oleh Allah, dikunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu berlaku kepada apa? Pertama, orang kafir dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua, kepada siapa? Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah mengunci hatinya, mengunci pendengarannya. Artinya sudah tidak berguna. Peringatan tidak ada gunanya. Hatinya terkunci. Wa ala
Wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Pandangannya tertutup, bukan tidak bisa melihat seperti ini. Maksudnya apa? Hatinya, mata hatinya menjadi buta. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang bisa memberi petunjuk selain Allah? Setelah Allah tidak ada. Kalau Allah sudah mengunci, tidak ada lagi petunjuk yang masuk. Afala tadzakkarun. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran, mengambil peringatan? Ayat ini untuk mengingatkan kita, hati-hati dengan yang namanya hawa nafsu, jangan diperturutkan. Wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Ayat lain mengatakan jangan kalian perturutkan hawa nafsu. Melampaui batas tanpa melihat ini halal haram, benar atau tidak menurut syariat, maka itu akan fayudilluka an sabilillah, akan menyimpangkan kalian, menyesatkan kalian dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah, orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, akibatnya apa? Lahum adzabun syadid, baginya adab yang pedih, yang keras. Kenapa? Bima nasul yaumal hisab, karena mereka sudah melupakan hari perhitungan, pertanggungjawaban. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini yang dikhawatirkan oleh Amirul Mukminin. Tentunya kita khususnya kita sebagai pengikut Amirul Mukminin, kita harus perhatikan ini benar-benar. Jangan sampai orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Amirul Mukminin, dia tidak mengendalikan hawa nafsunya. Jangan sampai. Itu hanya klaim. Naam. Hadis dari Imam Ali, beliau mengatakan siapa orang yang celaka? Wasyakiman in khada'a li hawahu wa ghururih. Orang yang celaka adalah orang yang tertipu oleh hawa nafsunya, oleh keinginan-keinginan hasratnya yang sementara. Kata Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih, beliau mengatakan tentang hawa nafsu ini adalah suatu yang tak pernah puas. Kadang kita berpikir bahwa kalau kita memperturutkan keinginan nafsu kita, selesai. Habis itu, saya habis ini gak mau lagi, saya cuma sekali aja. Tidak. Begitu kita memperturutkan hawa nafsu satu kali, maka akan membuka pintu untuk lebih lagi kita memperturutkan hawa nafsu kita. Kalau kita melihat yang bukan muhrim, wanita bukan muhrim, kita menikmati dengan pandangan kita, itu membuka jalan untuk kita berbuat dosa lebih banyak. Sampai wa na'udzubillah kita melakukan perzinahan. Wa na'udzubillah. Ini harus menjadi introspeksi kita. Taubat yang tidak diawali dengan hal ini, taubatnya akan mengulang terus dosa-dosanya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Memutus pemicu hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada pemicunya ya. Tidak ujuk-ujuk kita terus ngikuti hawa nafsu, tidak. Ada pemicunya. Apa? Contoh, menghindari pandangan yang haram. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada mukmin untuk dia memejamkan atau menundukkan pandangannya. Artinya tidak fokus, tidak memperhatikan yang menimbulkan gejolak hasrat di dalam hatinya. Ayat yang lain juga dikatakan kullil mu'minat, juga berlaku kepada orang-orang mukminat, perempuan, untuk juga tidak memandang, menundukkan pandangannya dari lelaki yang lain yang bukan muhrim. Itu awal. Kalau ini diterjang, membuka pintu-pintu selanjutnya untuk lebih terperosok dalam dosa dan hawa nafsu. Betapa banyak kita dengar anak-anak muda terperosok ke dalam dosa-dosa itu. Bukan hanya anak muda, bahkan orang tua pun juga banyak. Karena hawa nafsu ini tidak mengenal tua muda. Semua
bisa terperosok dan tertipu oleh hawa nafsu. Naam. Menghindari tidak berhalwat dengan non mahram, tidak berduaan. Kadang orang berduaan dengan wanita yang bukan mahram, ya di situ akan mendorong dia untuk melakukan kejahatan yang lebih besar. Tidak bercanda berlebih-lebihan dengan yang bukan muhrim. Bukan muhrimnya bercanda. Lah, asalnya bercanda, lama-lama muncul hasrat negatif di dalam diri kita. Naam. Untuk lebih kita memahami tentang hawa nafsu ini, supaya kita perhatikan ya, Imam Ali yang hari ini, malam ini kita peringati syahadahnya, yang nanti insya Allah pada malam 21 itu, malam syahadah, beliau mengatakan, awasilah dominasi hawa nafsu, kekuasaan hawa nafsu. Jangan sampai nafsu itu menguasai Anda. Bahaya ini. Supaya nggak sampai itu apa? Awasi, waspadai. Jadikan musuh. A'da aduwika nafsuka allati baina jambai. Musuhmu terbesar adalah hawa nafsumu sendiri, dirimu. Harus diawasi. Jangan sampai mendominasi dan menguasai. Fa inna awwalahu fitnah wa akhiruhu mihnah. Karena awalnya dia itu apa? Fitnah. Ujian. Ketika kita misalnya memandang, kita diuji, tetap memandang atau menundukkan pandangan. Nah, ketika kita gagal dalam ujian lalu kita tetap memandang yang haram, yang diharamkan Allah, maka akhirnya adalah bencana, mihnah. Di dalam riwayat lain dikatakan, awwalus syahwah tarabun wa akhiruha atabun. Permulaan dari syahwat, hasrat, keinginan ini adalah kegembiraan. Orang kalau pertama menurutkan syahwatnya senang nggak? Kalau tidak senang nggak mungkin ya. Senang. Tapi jangan lupa akhirnya adalah kehancuran. Enak di awal, tidak enak di akhir. Milih mana? Enak di awal apa enak di akhir? Enak di akhir. Semua itu dihitung akhirnya. Iya kan? Naam. Kam min syahwati sa'atin awrasat huznan tawila. Berapa banyak dari hasrat keinginan sesaat memperturutkan keinginan sesaat, tapi akibatnya adalah kesedihan, meninggalkan penyesalan yang amat panjang. Perbuatannya detikan kadang atau semenit, tetapi penyesalannya seumur hidup. Wa na'udzubillah. Ini pertama tentang terkait dengan hawa nafsu. Yang kedua adalah tulul amal, panjang angan-angan. Ini antara hawa nafsu dan tulul amal ini ada ada hubungan erat. Orang ketika mengikuti hawa nafsu, dia akan tulul amal. Dia akan panjang angan-angan. Dia akan merasa hidupnya itu masih lama. Tidak mau mikir nanti mati. Orang kalau mikir nanti mati, tidak nafsu sudah. Makan tidak nafsu, iya kan? Dibilang dokter ngomong, oh ini kira-kira sebulan lagi. Ya sudah tidak nafsu makan, tidak nafsu ini. Seolah-olah sudah mati dah. Makanya supaya kita menekan hawa nafsu itu ingat mati. Mengingat kematian, mengingat akhirat, perjalanan akhirat kita, kubur dan sebagainya, itu sangat efektif untuk menekan hawa nafsu kita. Nah, amal atau harapan, angan-angan itu sebetulnya baik. Sebagaimana nafsu itu, syahwat itu baik. Allah menciptakan itu. Kalau orang tidak punya harapan, dia tidak bisa apa-apa. Kenapa seorang ibu menyusui anaknya? Karena ada harapan anak itu akan besar, akan sehat, akan... Harapan itu menyebabkan ibu itu malam-malam bangun, walaupun dengan capek, menyusui anaknya. Harapan itu penting. Kenapa kita ini sekarang bersemangat untuk hidup
untuk membela kebenaran, untuk melakukan perlawanan karena adanya harapan Zuhurul Mahdi. Harapan itu penting. Ya. Seorang petani kalau tidak punya harapan bahwa hasil tanamannya itu akan menghasilkan, dia tidak akan nanam. Walaupun pernah gagal, tapi dia tetap nanam karena apa? Ada harapan. Harapan itu penting ya, tapi masalahnya jangan sampai harapan dan angan-angan itu berlebihan sampai merusak yang lebih jelas, yang lebih pasti. Tulul amal, panjang angan-angan itu orang dia merasa hidup ini lebih lama. Sehingga akhirnya apa? Dia melakukan sekehendak hatinya. Hal yang harusnya, kewajiban yang harus dia lakukan tidak dia lakukan. Dia tunda-tunda. Tapi hal-hal yang tidak penting, yang berkaitan dengan hawa nafsunya, apalagi dosa ya, itu dia perturutkan. Jadi ada hubungan antara tulul amal dengan ittiba'ul hawa ini, mengikuti hawa nafsu. Disebutkan dalam ayat suci Al-Quran berkenaan dengan tulul amal, Allah menyebutkan dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka ini makan, minum, bersenang-senang, biarkan. Orang kafir ini keinginan terbesarnya apa? Makan, minum, bersenang-senang. Semua dia lakukan untuk itu. Kerja ini tujuannya apa? Makan, minum, bersenang-senang. Ya, orang kafir yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama. Tetapi ada orang-orang mukmin, bahkan orang muslim yang mengaku beriman kepada Allah, meniru mereka. Melakukan hanya untuk makan, minum. Wa yulhihimul amal. Ya, dan dilalaikan oleh angan-angan. Kerja tidak ada berhentinya, seolah-olah apa? Hidupnya masih panjang. Pikirannya memperkaya terus, sudah dibuat terus. Tapi urusan akhiratnya keter. Tidak dia perhatikan. Wa na'udzubillah. Boleh kita bekerja, tapi sampai batasnya dong. Jangan sampai urusan akhirat dilupakan. Fasawfa ya'lamun. Maka mereka nanti akan tahu di alam selanjutnya. Sehingga bahwa panjang angan-angan itu akibatnya adalah pertama, orang itu lupa mati dan lupa akhirat. Lupa mati, lupa akhirat. Coba kita tanya pada diri sendiri. Dalam sehari kita ingat mati itu berapa detik apa berapa menit? Harusnya kita sering ingat mati. Kenapa kita tidak ingat mati? Kenapa yang kita fokus tuh kepada kehidupan dunia aja? Kenapa? Karena panjang angan-angan. Kita merasa masih panjang. Walaupun sudah umur 80 tahun masih ingin hidup lebih panjang lagi, ya kan? Akibatnya menyebabkan kekerasan hati. Hati ini keras. Ketika hati keras ini, dia sudah sulit untuk dinasehati. Baik dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga menghancurkan semangat untuk beramal soleh. Semangat bekerja untuk yang bukan kebaikan, bukan yang soleh. Kadang korupsi, kadang melakukan apapun. Tapi untuk bekal akhirat, nanti masih ada waktu. Kalau anak muda, nanti kalau tua, nanti kalau sudah nikah misalnya. Sekarang happy dulu. Itu adalah tulul amal. Imam Ali berkata, barang siapa panjang angan-angan, amalnya akan buruk. Pasti. Nah, sebelum kita akhiri dengan kita sedikit mengingat Amirul Mukminin, saya ingin membawakan satu pesan khusus
Rasul kepada Abu Dzar. Dalam wasiatnya Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, beliau bersabda. Coba kita perhatikan ini supaya menjadi bahan pikiran kita untuk introspeksi kita. Wahai Abu Dzar, hindarilah menunda-nunda kewajiban terhadap keluargamu. Ini berkaitan dengan keluarga. Jadi kita ini punya kewajiban. Keluarga juga punya hak, kita punya kewajiban. Masing-masing baik suami, istri punya kewajiban. Kepada selainnya itu pun juga punya kewajiban. Imam mengatakan hindari menunda-nunda. Selesaikan kewajibanmu. Tuntaskan. Karena engkau hanya memiliki hari ini. Jadi kita jangan mikir besok. Kita yang kita punya itu sekarang ya. Sekarang ini, hari ini. Saat ini. Besok. Tidak tahu, kita tidak punya. Tidak pasti. Hari ini pun, ya saat ini. Boleh jadi nanti sudah beda. Sudah nggak kita punya, kita sudah mati atau meninggal dunia. Karena engkau akan memiliki hari ini bukan hari esok. Jika esok masih datang, seandainya kita bangun tidur, masih hidup, masih dibangunkan oleh Allah. Karena tidur itu tidur itu kematian, tapi kematian sementara. Walau syi'ta ja'altahu sarmada. Seandainya Allah berkehendak, tidur terus kita, mati maksudnya. Bangun, berarti kita masih diberi kesempatan lagi hari esok. Perlakukanlah esok sebagaimana hari ini. Ya hari ini, jangan mikir besok. Kita enggak. Kita mikir bahkan setahun, 2 tahun. Seolah-olah kita masih hidup lama. Bukan berarti kita tidak boleh berencana ya. Boleh berencana. Tapi bukan untuk saya. Rencana itu untuk manusia. Untuk kepentingan yang diwajibkan oleh Allah. Bukan untuk kita. Enggak. Yang dibenarkan oleh akal sehat dan syariat. Naam. Jika esok tak datang, kenapa? Kenapa kok kita ini suruh mikir hari ini? Memperlakukan hari ini. Kalau esok tak datang, engkau tak akan menyesali kelalaian hari ini. Tapi kalau kita besok kita tunda, lalu besok mati, kita akan dipertanggungjawabkan atas kelalaian ini. Banyak orang bahkan hal yang paling wajib yang sudah ditentukan oleh syariat masih ditunda-tunda. Apalagi yang hal-hal yang tidak wajib misalnya. Wahai Abu Dzar, betapa banyak orang yang menyambut pagi namun tak sempat menyelesaikan harinya. Dan orang yang menunggu esok namun tak sempat mencapainya. Saudara-saudara kita yang kemarin ada, tahun lalu ada, bahkan kemarin mungkin sudah mendahului kita, tetangga kita, teman kita, keluarga kita. Apakah itu tidak cukup sebagai pelajaran bahwa tidak ada kepastian untuk besok? Iya kan? Wahai Abu Dzar, seandainya engkau melihat ajal dan tujuan akhirnya dan nasib akhirnya, niscaya engkau akan membenci angan-angan palsu dan tipu dayanya. Kalau kita melihat ajal, kita tidak suka sama angan-angan ini. Angan-angan yang menipu. Pasti kalau kita berpikir hidup ini masih lama, keinginan kita macam-macam nanti. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Semuanya tidak ada hubungannya sama Allah. Tidak ada hubungannya dengan akhirat. Kecuali kita mempersiapkan akhirat. Ini tidak. Wahai Abu Dzar, jadilah di dunia ini seperti orang asing. Orang asing itu gimana sih? Kalau Anda pergi ke luar negeri, Anda mau tinggal di sana selamanya? Enggak, kepingin pulang kan? Rindu pulang kan? Merindukan yang di rumah, keluarga, kerabat, ya,
teman-teman, tetangga. Jadilah seperti orang asing dalam hidup ini, atau musafir yang sedang melintas, atau musafir yang ketika masuk suatu kota dia hanya untuk melintas saja, tidak untuk tinggal. Kita harus tekankan pada diri kita, hidup di dunia ini musafir, bukan menikmati dunia. Untuk apa kita nikmati dunia? Bukan untuk itu kita dicipta. Bakal kita tinggal sementara. Dan anggaplah dirimu termasuk penghuni kubur. Jadi walaupun kita hidup, kita harus bahwa anak ini bakal mati sama-sama mereka ini. Maka kita dianjurkan ziarah untuk kita mengingat bahwa kita ini penghuni kubur. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu ini mati, mayit. Rasulullah diomong gitu, padahal Rasulullah hidup saat itu. Dan mereka ini mayit. Artinya apa? Sungguh kita ini sudah mayit. Ya, mayit kita ini. Tinggal nunggu waktu yang amat singkat saja. Wahai Abu Dzar, jika engkau berada di pagi hari, janganlah engkau berbicara pada dirimu akan hidup sampai petang. Nah, jangan, anak mesti nanti sampai sore atau sampai malam nanti anak. Apalagi besok-besoknya, sampai malam jangan udah. Jangan berhayal akan hidup. Lakukan kesempatan saya ini saat ini. Mana hal yang harus saya selesaikan yang terpenting, yang prioritas harus saya selesaikan. Jika engkau berada di petang hari, janganlah kau katakan pada dirimu akan hidup sampai pagi. Naam, kalau ini kita perhatikan, fa insyaallah kekhawatiran Amirul Mukminin ini tidak akan berlaku bagi kita. Malam ini adalah malam penentuan takdir kita. Tapi takdir itu ada takdir yang bisa dirubah. Ada takdir yang bisa dihapus, ada yang takdir yang sudah tidak bisa dihapus. Kita berharap dari Allah melalui doa-doa kita, permohonan kita yang sungguh-sungguh di malam ini, agar Allah merubah takdir buruk kita. Tentunya harus dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh untuk berubah. Kalau hanya minta kepada Allah, tidak punya niat merubah diri, percuma. Allah tahu hati kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini sunnatullah, hukum pasti yang tidak bisa berubah. Apa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Baik itu kaum itu individunya maupun masyarakatnya, ketika mereka tidak merubah nasib diri mereka sendiri. Perubahan nasib harus dimulai dengan kesungguhan hati. Harus dimulai dengan pengendalian diri untuk memperbaiki diri dengan niat. Tidak cukup minta doa selesai, habisnya sudah diterima, wis selesai, sudah tobat saya. Enggak. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau tidak, sejarah membuktikan orang-orang yang bahkan mereka ini disebut ahli ibadah, akhir hayatnya su'ul khatimah. Ibnu Muljam menghafal Al-Quran. Tak cukup menghafal Quran kalau hatinya ini tidak diperbaiki. Hatinya menjadi persemayaman syaitan, tempat hadirnya syaitan. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, apa salahnya? Apa pernah mendolimi orang? Tak pernah, maksum. Bahkan dengan Ibnu Muljam yang membunuhnya, tidak dolim. Diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Disuruh memberikan susu. Kalau aku hidup, aku yang akan mengadilinya atau memaafkannya. Tapi kalau enggak, terserah. Kalau kau mau
kalau harus engkau mengkisos, pukullah sekali sebagaimana dia memukul aku sekali. Luar biasa. Orang yang menginginkan kehidupan Ibnu Muljam supaya hidup dalam arti bukan hanya secara fisik, tapi hidup rohnya, hatinya. Tapi dia menginginkan kematian Imam Ali. Ini pelajaran wahai ikhwan. Boleh jadi itu terjadi pada kita kalau kita gak berhati-hati. Pemimpin kita hianati. Gak usah nunggu pemimpin yang di atas, yang di sini, yang bersama kita, yang sering kita puji-puji, bisa jadi kita jadi musuhnya pada suatu saat. Kalau kita tidak berhati-hati dengan hawa nafsu, tidak berhati-hati dengan tulul amal, panjangnya angan-angan. Dua hal ini perlu kita waspadai supaya kita bisa menjadi mukmin. Mukmin yang bagaimana? Muwali, yang berwilayah. Mukmin muwali tidak hanya kata-kata, tapi harus dengan persiapan, perbaikan diri, memohon kepada Allah, khususnya di malam ini, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai mukmin yang berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kepada para imam Ahlul Bait alaihissalam, mukmin yang membela imam zamannya, mukmin yang berada di barisan kebenaran, mukmin yang melawan kezaliman, menegakkan keadilan karena Allah, bukan karena selainnya, bukan karena harta, bukan karena popularitas, status, tidak. Mukmin yang harapannya hanyalah doa, tidak mengandalkan amal-amalnya yang kecil. Harapannya adalah rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang begitu luas, dengan kemurahannya, dengan kesabarannya terhadap kita. Ya haliman la ya'jal, wahai yang maha sabar yang tidak tergesa-gesa untuk menghukum hambanya. Kita berharap di malam mulia ini, malam dipukulnya kepala suci Amirul Mukminin, ya Allah, jadikanlah malam ini adalah malam perubahan pada diri kami, malam taubat kami, malam kami memperbaiki diri kami dengan niat yang sungguh-sungguh. Ya Allah, permudahlah semua itu, berilah taufik kepada kami. Boleh jadi amal-amal kami tidak menyampaikan kepada itu. Kami tidak berhak untuk mendapatkan dikabulkannya doa karena dosa-dosa dan amalan kami. Tetapi ya Allah, rahmat-Mu lebih besar dari itu. Karunia-Mu lebih besar daripada azab-Mu ya Allah. Engkau tidak butuh mengazab kami. Ikhwan sekalian, marilah kita persiapkan diri kita untuk bertawassul kepada Quran, kepada Zat yang Maha Suci, kepada para manusia suci, bertawassul kepada yang paling besar dan agung, yang kita menjadikannya sebagai sandaran kita untuk kita memohon ampunan, untuk kita memohon agar kita dibebaskan dari api neraka. Persiapkanlah diri kita, hati kita. Bawalah Quran, yang belum membawa Quran, siapkan Al-Qurannya. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad
وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Naam. Ada apa namanya? Tawassul bil Quran. Ya Allah.